Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bertemu kembali untuk membahas bagian kedua dari sirah sahabat kehidupan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Terakhir catatan saya, kita selesai membahas sebagian yang terkait dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan teguran dari Allah terkait kedatangan tes ini kita kutip ya habis terkait dengan turunnya awal surah Abasa. Kita nunggu aja ya. Bismillah. Jadi kita lanjutkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsumma anzala alaihi qaulahu, ini surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai dengan ayat ke-16 kiramin barara. 16 ayatan nazala biha Jibril alaihi salam ala qalbi Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar juga menjadi teguran buat kita ya, ketika kita mengabaikan salah satu perintah Allah, yaitu mengajarkan manusia tentang ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran.
Jadi 16 ayat Allah turunkan spesifik ya, untuk memberikan pembelaan kepada urusan terkait Abdullah bin Umi Maktum. Dan ayat tersebut masih ada. Jadi kalau menurut Dr. Abdurrahman Rafat Basha di dalam kitab Suara min Hayati Sahabah ini, ayat itu masih ada di dalam Al-Quran. Artinya tidak pernah ada koreksi atas ayat tersebut, tidak ada yang menggantikannya, bahwa ketika kita menyampaikan risalah dakwah ini, Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, tidak boleh mementingkan suatu kaum di atas yang lain. Rasulullah ketika berbicara dengan Sadati Quraisy, jadi orang-orang terpandangnya Quraisy, kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah mengabaikannya. Sehingga turun 16 ayat berupa teguran kepada Nabi SAW. Ya tentu saja Rasulullah SAW, sebagaimana pembahasan kita bulan lalu, ketika ditegur oleh Allah, bukan berarti teguran itu merendahkan Nabi, tapi justru mengangkatnya. Kenapa? Karena, nah ini pembahasan kita berikutnya, kalimat baru. Wa mundu dzalikal yaum, sejak hari itu, sejak hari yang luar biasa itu, ma fati ar-rasul shalawatullah alaihi yukrimu manzila Abdullah bin Ummi Maktumin idza nazal. Jadi sejak hari teguran itu Rasulullah SAW memberikan, tidak pernah Rasulullah lalai di dalam memberikan penghormatan dan memberikan tempat yang terhormat kepada Abdullah bin Umi Maktum kalau dia sedang berada di dalam majelis. Itu. Jadi kita nggak boleh kalau pengajian ada yang di pojok sana, nggak boleh di sini. Kadang-kadang kan suka begitu, suka seolah-olah ada kelas satunya, kayak naik kereta aja gitu. Ada yang eksekutif, ada yang bisnis, ada yang ekonomi gitu kan. Nah, kecuali memang tempatnya tidak cukup misalnya itu ya, lain lagi itu kan ada kasusnya. Jadi ingat saya pertanyaan bulan lalu itu, salah satu pertanyaannya adalah apakah ada perubahan? Ada. Jadi teguran ini bukan teguran yang sifatnya sambil lalu, tetapi teguran yang memang membuat Rasulullah berubah. Artinya kalau Rasulullah berubah dengan teguran itu, apalagi kita. Ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran Allah itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang halus, bahkan sampai kita sendiri tak sadar kalau kita sedang ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW melakukan perubahan. Ya. Ini Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran itu tentu saja bukan hanya buat Nabi, tapi juga untuk kita. Sekaligus juga kemarin sudah dibahas bahwa kan Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang yang paling rajin datang ke dalam halaman Nabi. Ketika Rasulullah mengadakan pengajian, baik itu di rumah Nabi, kemudian pindah ke Darul Arqam, ya, itu Abdullah bin Umi Maktum adalah orang yang paling sering datang lebih awal. Padahal rumahnya kita tahu jauh di luar Mekah, tidak di dalam Mekah tinggal. Dan kadang-kadang perlu dituntun karena dia a'ma, tidak bisa melihat. Perlu dituntun untuk sampai ke sana. Bayangkan orang yang perlu dituntun, kadang-kadang kalau nggak ada temannya dia jalan dia meraba-raba. Gara-gara meraba-raba itulah kemarin itu kan kita bahas, dia sampai mendatangi majelis Nabi di samping Ka'bah, padahal Rasulullah sedang memberikan dan mengharapkan orang-orang Sadati Quraisy, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy itu untuk mau mendengarkan Al-Quran dan berharap masuk Islam. Padahal ya akhirnya tidak ada satupun di antara mereka yang tergerak pada waktu itu. Jadi sekaligus juga teguran buat kita untuk menghadiri pertemuan gitu ya, lebih awal sebelumnya. Kadang-kadang memang masalah waktu ini dan juga masalah jarak ya, masalah jarak. Karena kita merasa dekat kadang-kadang biasanya suka begitu agak-agak pelan. Tapi kalau kita jauh kan kita merasa wah nanti bisa telat. Makanya kadang-kadang acara kalau yang berhari-hari itu dibuatnya jauh dari rumah kan, supaya nggak ada yang bolak-balik gitu, supaya semuanya on time. Karena terkadang kita tidak bisa on time, juga masalahnya adalah ihtimam. Bagaimana konsekuensi kita sebagai komitmen kita kepada
suatu pertemuan. Apalagi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadwal minimum 5 kali dalam satu hari satu malam. Itu harusnya menjadi top priority kita. Coba dibuka agenda-agenda yang ada di dalam kalender yang ada di HP itu. Apakah pertemuan sholat itu ditulis? Tapi kalau pertemuan dengan klien, ya kadang-kadang di highlight, di bold, kemudian dibuat kedap-kedip sampai kita itu istilahnya merasa rugi kalau tidak on time untuk pertemuan itu. Tapi untuk on time pertemuan Allah kadang-kadang. Padahal Allah yang memberikan proyek itu sebenarnya. Allah yang melancarkannya kan. Tapi perhatian kita kadang-kadang baru sadar ya ketika seperti ini dapat teguran. Apa iya kita mau jadi orang baik itu mengandalkan teguran? Harus ditegur dulu baru mau jadi orang baik. Kasihan juga gitu. Ya kalau tegurannya masih bisa di recover, kalau tidak bisa di recover, makanya Rasulullah berubah, betul-betul Rasulullah SAW berubah. Wa yudni majlisahu idza aqbal. Bahkan Rasulullah kalau misalnya Abdullah bin Umi Maktum agak jauh, disuruh dekat. Sini, majuin. Dekatkan diri kepadaku. Kalau kita kan pada jauh semua nih, entah kayak ada force field gitu antara kayaknya antum nggak bisa dekat gitu, jauh semua, kayak terpental gitu. Ya Allah, pengajian gitu. Ya, dulu para sahabat ya maunya dekat-dekat gitu. Cuma kalau sekarang mungkin agak malu karena nggak tahu kenapa, itu mungkin budaya kita kali. Budaya kita itu maunya jauh-jauh. Allahu a'lam. Wa yas'aluhu an sya'nihi. Bahkan Rasulullah SAW kalau nggak kelihatan, ditanya mana? Nanyain urusannya, mana? Baik itu keberadaannya maupun masalah-masalah lain. Ya mungkin para sahabat yang lain, pertanyaan berikutnya, apakah sahabat yang lain ngiri? Kan nggak ditanyain sama Nabi yang lain. Tapi Abdullah bin Umi Maktum itu dicariin, ditanyain, disuruh maju, dideketin. Nah, kalau kita sekarang merasa dihukum kalau disuruh dekat. Gitu. Sini duduk sini, waduh malu gitu, nunduk. Itu perubahan, perbedaan. Dulu orang berebutan mau dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suasananya berbeda. Bahkan lebih daripada menanya-nanyakan, kalau kita kan cuma nanya doang deh, gitu kan. Suka kita juga begitu kan ngomongnya. Manusia itu selalu mencari-cari celah masalah gitu. Padahal lagi banyak kebaikan. Wa yaqdi hajatahu, memenuhi kebutuhannya. Jadi apa? Karena Rasulullah tahu dia tinggalnya jauh di luar, mungkin profesinya juga sederhana, penghasilannya sedikit, tapi orang yang rajin banget datang kepada Halaqah, pertemuan dengan Nabi SAW, bersemangat. Saking semangatnya dia agak sedikit dalam tanda kutip nyasar ke pertemuan dengan pemuka-pemuka Quraisy kan. Tapi ya dengan itulah turun surah Abasa. Dalam konteks itu kita memahaminya. Saya tidak pernah menerjemahkannya bermuka masam, tapi berubah wajahnya, seperti Ibnu Katsir mengatakan warna dari mukanya itu berubah, bukan cemberut seperti yang dipahami sebagian orang. Masya Allah. Wayak dihajatahu, dipenuhi. Jadi selalu ditanyakan sama Nabi SAW apa saja keperluannya, baik itu berupa keperluan yang fisik gitu, ya mungkin bekal atau makanan atau apa. Dipenuhi oleh Nabi SAW. Wala darwa, ya itu tentu saja lah, pantas saja. Alaisa huwal ladzi utiba fihi min fawqi sab'i samawat asyadda ittab. Ya pantas saja Rasulullah pantas saja melakukan perubahan itu karena apa? Bukankah dia inilah yang menyebabkan teguran itu turun dari langit yang 7? Jadi tegurannya ini kan bukan dari sekitar, kalau dari atasan mungkin rumahnya sebelah kita gitu, atau di kampung sebelah gitu, tapi ini turun dari langit ke-7. Yang Rasulullah SAW untuk sampai ke sana harus mi'raj untuk sampai ke sana. Perintah itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril tentu saja alaihissalam, menyampaikan ke dalam hati masuknya tadi kan, mana tadi kalimat itu? Ala qalbi Nabiil Karim. Jadi yang Masya Allah, jarak yang jauh itu ditempuh dalam sekejap, sehingga ketika Nabi sudah mau meninggalkan majelis itu, terhenti kan. Jadi kemarin kita baca di situ, terhenti Rasulullah, nggak bisa bergerak, dan Nabi sendiri mengatakan, aku seperti gelap wajah penglihatanku.
salah satu di antara beberapa tanda kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan wahyunya. Rasulullah berkeringat, badannya jadi berat. Ada sahabat saking dekatnya dengan Nabi itu nempel di sini. Sebelum turunnya ayat, katanya biasa-biasa aja ditempel paha ini. Tapi ketika ayatnya turun, katanya seperti aku ditimpa batu dan gunung. Sakit seperti itu. Beratnya secara fisik. Dan lain sebagainya. Di atas unta juga Rasulullah SAW ketika di atas unta turun wahyu dalam perjalanan ke peperangan itu. Sampai untanya nggak kuat sehingga untanya terduduk. Tiba-tiba badan Nabi itu menjadi berat. Salah satunya diantaranya juga menjadi gelap. Sehingga ketika turun, tanda-tanda turunnya wahyu. Jadi begitu. Jadi kalau kita juga ketika dilakukan teguran, maka seyogianya kita melakukan perubahan. Karena itu sunnah Nabi. Rasulullah kena tegur berubah. Kita kalau kena tegur kok nggak berubah? Udah ditegur berkali-kali padahal. Dengan teguran-teguran yang sopan, yang halus, ya mungkin memang istilahnya kalau orang seberang ditabok dulu mungkin baru bangun. Kalau yang halus-halus nggak bisa. Kalau orang Jawa katanya kalau halus-halus aja udah ngerti. Orang tersinggung dengan yang halus. Kalau orang Sumatera kadang-kadang halus-halus nggak ngerti. Harusnya itu. Allahu a'lam. Tapi tidak semua orang begitu juga. Itu stereotype aja. Nah, setelah itu walamma khalibat Quraisyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'ahu, kemudian meningkat himpitan atau intimidasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy dan para sahabatnya, washtadda adzaha, ya, siksaan, intimidasi dan lain sebagainya meningkat drastis. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin makin banyak. Jadi waktu sedikit kan nggak kelihatan. Ketika banyak, Rasulullah mulai banyak yang mengelilinginya, semakin banyak orang yang mendengar Nabi SAW, maka meningkat juga tantangannya, tekanannya. Jadi wajar kalau kaum muslimin yang masuk Islam di fase Makkah itu sering disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih awal kokoh, ya, lebih awal istiqomah, lebih awal menanggung derita. Jadi terkadang kita sulit membayangkan bagaimana sih para sahabat yang awal itu. Mungkin kita membayangkan betapa nikmatnya bisa ngaji ketika belum banyak orang yang mendekat kepada Nabi, jadi bisa ketemu langsung. Tapi jangan lupa juga di waktu yang sama mereka menghadapi tantangan yang belum dirasakan oleh siapapun kecuali mereka. Jadi ada dua sisi kan, kita senang misalnya, wah hebat dia bisa begini, senang kepengen jadi seperti itu. Gak siap kita ketika tahu bahwa untuk sampai ke titik itu latihannya, persiapannya, bangunnya gitu. Jadi kita kadang-kadang cukup merasa, kok enak ya dia begitu. Ya, kalau kita tahu nggak enak sebenarnya prosesnya untuk jadi seperti itu. Ya, tanya kepada orang yang pemenang-pemenang Olimpiade gitu kan, wah enak banget. Tapi setelah kita tahu bagaimana dia latihannya, kita nggak kuat. Kita misalnya melihat hafiz Quran, wah enak banget ya. Ketika kita tahu bagaimana jam murojaahnya, kita mungkin nggak bisa. Kita cuma ngiri aja. Ngiri saja. Ngiri ini orang kok banyak banget, wawasannya banyak. Tapi ketika ngelihat jam waktu membacanya, kita nggak siap juga. Tapi kepengen jadi seperti itu. Tapi nggak siap dengan sunnatullahnya. Ada orang kaya raya gitu bisa sedekah, bisa ini banyak sekali kan. Tapi ketika kita lihat bagaimana di belakang layarnya, kita nggak siap juga ternyata. Itu kumpulan angan-angan. Kumpulan angan-angan, kepengen jadi yang ini, jadi yang ini, jadi yang ini. Ketika dibongkar proses di belakangnya, nggak siap. Itulah manusia. Makanya banyak yang hasad dan dengki itu kan gitu. Nggak kepengen jadi seperti itu tapi nggak bisa atau nggak siap. Masya Allah. Jadi orang Quraisy juga lama-lama dengki ngelihat. Pertama kan awal mereka pikir nggak mungkin lah Muhammad didengar. Kenapa? Asatirul awwalin yang diomongin itu cuma kisah-kisah lama, cuma diulang-ulang aja kata mereka, lagu lama. Tapi ternyata yang ikut banyak. Maka mereka nggak bisa bersaing secara elegan, akhirnya main kekerasan, main fisik, main intimidasi. Nah, informasi kepada kita bahwa
Imanan kita pasti diuji sama Allah. Kalau dulu diujinya dengan yang seperti itu, sekarang mungkin diujinya dengan kenikmatan. Dulu orang diuji dengan kekerasan, kekuatan. Sekarang diujinya, waduh berat banget keluar dari rumah misalnya. Atau aduh udah nyaman gitu dengan pola hidup, disuruh berubah, disuruh hijrah. Sudah asik di tempat lain, tiba-tiba mau mendadak harus balik lagi ke Indonesia, atau yang sebaliknya, udah asik di Indonesia harus pergi keluar Indonesia. Ya, Masya Allah, perubahan-perubahan demi perubahan itu. Washtadda adha. Nah, setelah setelah begitu besar dan begitu beratnya tantangan kehidupan yang mereka rasakan, dirasakan oleh kaum muslimin, para sahabat Nabi generasi awal, maka bagi mereka Allah berikan lahum adzinallahu lil muslimina bil hijrati. Jadi barulah kemudian turun perintah atau turun izin, ya, turun pembolehan untuk hijrah. Para sahabat sudah lama, ada yang sudah hijrah lebih dahulu hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW juga mencari tahu bagaimana Taif, ya. Hampir semuanya tidak maksimal. Alhamdulillah. Baru ketika musim haji, ya beberapa kali musim haji datang, barulah mulai ada prospek, mulai ada peluang di kota namanya Yastrib. Suku Aus dan Khazraj datang. Baru dibolehkan hijrah. Maka Abdullah bin Umi Maktumin asra'al qaumi mufarraqatan liwatinihi. Maka Abdullah bin Umi Maktum termasuk orang yang sigap untuk melakukan perubahan. Jadi hidup beliau ini walaupun tadi punya kita tidak bisa sebut kelemahan, karena nggak membuat dia lemah. Kan orang mengatakan iya sih dia punya kelemahan, nggak bisa lihat. Tapi ternyata dia lebih rajin dari kita. Jadi ketidakmampuan dia melihat ternyata bukan kelemahan. Kita yang bisa melihat dengan kedua mata dengan jelas, dikit-dikit ngantuk. Yang nggak bisa ngelihat, nggak ngantuk-ngantuk, denger terus. Coba, itu sekarang pertanyaannya, bisa melihat itu atau tak bisa melihat itu kelemahan atau kekurangan? Nanti ada menarik di bagian-bagian akhir. Ketika justru kemampuan dia untuk melihat itu jadi kelebihan. Jadi sebenarnya kita keliru juga kalau kita bilang dia handicap, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ntar dulu ngelihat fisiknya, lihat kinerjanya dulu. Baru kita sebut baru itu kekurangan atau kendala. Ya kalau Abdullah bin Umi Maktum bisa on time terus, sedangkan yang sehat-sehat yang bisa ngelihat telat-telat, ya berarti bukan kendala buat dia. Sekali lagi bukan kendala. Masya Allah. Jadi dia termasuk yang bersemangat, yang sigap, asra. Untuk mufarraqah. Dia tidak pernah merasa terhambat untuk meninggalkan Mekah yang memang sudah tidak kondusif lagi. Maka mufarraqah. Mufarraqah itu kan memang pada waktu itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Itu meninggalkan kaumnya liwatini, watonihi. Jadi meninggalkan negerinya, kampung halaman. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini, bisa nggak kita meninggalkan Indonesia sebagai kampung besar kita? Belum tentu kita siap kan? Di luar sana hidupnya sendiri, yang pernah sekolah lama jauh di tempat yang jauh gitu. Kesendirian itu sebuah kendala itu. Ada teman nggak selesai kuliahnya karena tidak bisa dan tidak berhasil mengatasi kesendirian. Kita berangkat bareng-bareng, tapi disebar ke beberapa kota. Nah, beliau pulang lebih dahulu. Kenapa? Permasalahannya sederhana. Bukan nggak pintar, paling pintar bahkan di angkatan. Bukan nggak cerdas, paling cerdas di angkatan. Bahkan mungkin skornya kalau dilihat paling tinggi atau tertinggi kesekian. Tapi satu hal ternyata mengatasi kerinduan itu nggak bisa dengan skor-skor. Ya. Nggak bisa dengan skor mengatasi kerinduan, ya rindu. Ya semua kita kan terpaksa meninggalkan Indonesia. Keluarga sekian tahun. Kalau sebagian dari kita lagi mengarahkan kesedihan itu, pasti sedih, nggak usah dipoles-poles, pasti sedih. Mengalihkannya dengan cara apa? Menabung.
Supaya apa? Supaya keluarganya bisa ikut. Gitu. Jadi cara mengatasinya begitu. Jadi tidak jadi pikiran. Kalau dipikirkan ya sama, mungkin kita semua pulang, nggak kuat. Jadi mengatasi kendala-kendala seperti itu dalam kehidupan tentu saja Bapak-bapak di sini semuanya sudah lebih tahu daripada saya, insyaallah. Wa firaran bidinihi. Nah, yang paling penting adalah bukan hanya siap untuk pindah keluar dari zona nyaman, meninggalkan kampung halaman, tinggal di tempat baru yang belum tahu bagaimana memulainya. Tapi yang paling penting yang membuat semua itu jadi mudah atau relatif jadi mudah adalah wa firaran, menyelamatkan, pergi dalam rangka menyelamatkan agama. Ya, dalam rangka menyelamatkan agama. Itu yang paling dasar sebenarnya. Yang membuat kita survive itu kan itu. Jika orang disiksa atas keimanannya, yang membuat dia terus bertahan ya keimanannya. Ketika seorang jatuh, ketika berbisnis gitu ya, jatuh sampai terpuruk dengan berbagai macam berbagai macam kendala-kendala utang-utang. Apa yang membuat dia terus melangkah? Ya karena agama Allah. Karena bahwa dia harus survive, dia harus menafkahi karyawannya gitu. Jadi fokus utamanya itu begitu. Itulah yang menyebabkan. Kalau ditarik kepada asasnya, semua yang menyebabkan kita survive sampai detik ini, mau diakui maupun tidak, adalah ad-din. Coba kalau yang lain, pasti sudah remuk dan sudah jatuh dari awal. Nah, itulah yang menguatkan Abdullah bin Umi Maktum. Itu kita bisa melihat di surah An-Nisa ya, 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang betul-betul berhijrah di jalan Allah, pastilah dia menemukan bumi ini muragaman. Ini ulama berbeda pandangan tentang muragaman ini. Ada yang mengatakan tempat yang aman, ada tantangan dan macam-macam definisinya. Tapi intinya muragaman katsiran wa sa'a. Bisa menemukan tempat-tempat aman, tempat-tempat yang di mana kita bisa survive, itu jumlahnya banyak dan akan dapat rezeki yang luas. Yang tidak tertulis itu kata-kata rizkinya, makanya perlu melihat tafsir. Kalau enggak, kita baca terjemahannya repot. Jadi, sebenarnya kita sebut dengan kendala itu relatif, karena buat orang lain bukan kendala. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, hada tahrid. Tahridun 'alal hijrati wa targhibun fi mufaraqatil musyrikin. Kata Ibnu Katsir. Sesungguhnya kalimat ini, ayat ini adalah penyemangat tahrid. Penyemangat. Jadi justru ketika kita menghadapi tantangan, harus berhijrah, misalnya pindah, atau macam-macam lagi perubahan dalam daur hidup, anggap saja sebagai Allah lagi menyemangati kita. Kalau dalam konteks ini, menyemangati hijrah. Dan memberikan solusi ya, memberikan solusi untuk meninggalkan ancaman untuk sementara orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi berangkatlah Abdullah bin Umi Maktum bersama sahabat yang lain. Faqad kana huwa, dan Abdullah bin Umi Maktum wa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bersama Mus'ab bin Umair awwala man qadimal Madinata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan Mus'ab bin Umair tercatat sebagai dua sahabat pertama yang menginjakkan kakinya di Madinah, di Yathrib. Ya. Dan kemudian kita tahu sebagai guru kaum muslimin dari kalangan Ansar. Jadi ada dua orang yang paling terkenal, Mus'ab bin Umair, tapi tidak sadar bahwa ada satu lagi yang Rasulullah kirimkan. Yang satu untuk orang-orang yang ada di tanah yang lebih tinggi, ya, di daerah selatan Madinah, itu daerah ke arah Kuba, itu Mus'ab bin Umair. Kemudian daerah selatan yang lebih rendah, yang ke arah Uhud, itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi dia hijrah ke sana bukan karena, kenapa dia hijrah yang pertama, bukan karena dia punya kendala fisik, tapi dia dalam rangka tugas ternyata. Jadi hijrahnya Abdullah bin Umi Maktum menuju Yathrib adalah penugasan dari Nabi. Ditugaskan berangkat ke sana. Jadi bukan ibaratnya jalan gitu ya, bukan semata-mata perjalanan fisik, tapi perjalanan tugas.
ditugaskan oleh Nabi SAW bersama Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, membacakan Al-Quran kepada orang yang ada di sekitar Yastrib. Bainal Harratain, dari Harrat Wabrah, Harrat Wakil, Uhud, Air, itu skup lingkungan dakwahnya. Dibagi dua zonanya. Walaupun Rasulullah nanti memilih atau dipilihkan Allah untuk tinggal di daerah utara. Itu di daerah yang kita kenal sebagai tempat tinggalnya suku Banu Najjar, ya, tinggal di sana. Najjar itu termasuk bagian utara. Jadi Abdullah bin Umi Maktum berangkat dalam rangka menunaikan tugas. Wama in balagha Abdullah bin Umi Maktumin Yathriba hatta tafiqa huwa wa sahibuhu Mus'ab bin Umair yakhtalifani ila nasi wa yukri'a mereka berdua yukri'anihim Al-Quran wa yufaqihaha bihim fi dinillah. Jadi ketika Abdullah bin Umi Maktum sampai ke kota Yathrib, tidak ada waktu luang gitu. Jadi langsung sibuk gitu ya. Jadi tidak, kalau sekarang kan selfie dulu, foto dulu, enggak, langsung bekerja keduanya bersama sahabat yang tadi Mus'ab bin Umair, ya. Tidak meninggalkan kesempatan sedikit pun kecuali langsung mendatangi manusia untuk membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka, memfaqihkan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar membacakan tetapi mengajarkan. Itu. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa track record perjalanan Abdullah bin Umi Maktum setelah hijrah, ya, berangkat ke Madinah, ke Yastrib, dan menjadi guru. Makanya orang Ansar sangat hormat, menaruh hormat kepada Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Mereka merasa kehilangan seperti kehilangan para sahabat Muhajirin. Ketika Mus'ab wafat dan syahid di Uhud, orang-orang Ansar mengantar dalam jumlah yang banyak, bukan mengantar, mendatangi tempat dimakamkannya. Kemudian ketika Abdullah bin Umi Maktum meninggal dunia, para sahabat yang ada di daerah Syam waktu itu mendatangi beliau juga dan menyatakan, ya, simpati atau belasungkawa. Jadi Abdullah bin Umi Maktum tidak hanya dikenal di kalangan Muhajirin, tapi juga dikenal di kalangan Ansor. Masya Allah. Jadi bagaimana kita ini? Ya. Kalangan mana yang nantinya akan kehilangan kita ketika kita meninggal? Mungkin tidak ada. Nah, nggak ada jasanya. Bisa jadi. Allahu a'lam, kita nggak boleh sesumbar, terlalu yakin gitu ya, bahwa kita sudah punya sesuatu. Ya. Kayak apa? Orang yang paling terkenal saja, namanya tidak lagi disebut-sebut setelah sepekan. Padahal sudah paling terkenal. Hilang setelah sepekan. Karena begitu banyak masalah. Apalagi kita tidak punya kontribusi terhadap dakwah. Ini ada yang pernah merasa kehilangan. Siapa dia gitu? Kalau begitu. Tapi tidak apa-apa juga kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia nggak kenal, tapi Allah kenal, nah itu juga apa? Tapi Allah kenal kan berarti kita pasti punya amalan-amalan yang membuat Allah bangga dengan kita. Bangga dengan kita. Walama qadima Rasulullah alaihi salatu wassalam ila al-Madinah, kan Rasulullah kan nyusul hijrahnya kan. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu berarti menunjukkan bahwa sahabat-sahabat sudah ada di sana, termasuk yang awal tadi, Abdullah bin Umi Maktum. Ketika sampai di Madinah, ittakhadha Abdullah bin Umi Maktumin wa Bilal bin Rabah muadzinain, dua orang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Jadi diangkat Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muazzin Rasul. Kalau selama ini kan kalau tanya orang siapa muazzinnya Nabi, langsung saja otomatis Bilal bin Rabah. Padahal ada yang kedua.
Dan di dalam hadis-hadis terkait dengan Ramadan sering disebutkan. Kalau yang azan itu Abdullah bin Umi Maktum, maka yang iqamah itu Bilal. Dan sebaliknya kalau Bilal yang azan, maka Abdullah bin Umi Maktum yang iqamah. Dalam hadis-hadis terkait dengan Ramadan, malam Ramadan, itu sering disebut itu. Ya. Tapi orang ingatnya Bilal saja. Mungkin Bilal sudah ikon, ya, ikonik terhadap tugas itu. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum, padahal banyak tugasnya. Mungkin banyak juga yang baru tahu kan bahwa beliau guru orang Madinah. Dan banyak yang tahu, belum tahu juga. Oh, baru tahu ternyata muazin juga. Dan pekerjaan muadzin pada waktu itu kan pastinya datang di masjid dan ready lebih awal daripada yang lain. Tak mungkin muazzinnya telat. Ya kan? Jadi tugas ini dan berganti-gantian, insya Allah. Dan dulu belum ada loudspeaker, belum ada sound system. Jadi betul-betul harus naik ke tempat yang tinggi. Ya. Untuk azan dan suaranya bisa didengar sampai ke ujung pelosok-pelosok Madinah. Zaman itu belum ada azan, belum ada loudspeaker. Jadi masya Allah, berarti suara beliau Allah karuniakan suara yang kuat seperti Bilal dan merdu. Muadzinain lil muslimina. Jadi dua muazzin bagi kaum muslimin. Ya. Yasda'an, ya, untuk meneriakkan, menyampaikan bi kalimat tauhid, untuk menyampaikan kalimat tauhid. Jadi azan itu kadang-kadang kita kan anggapannya kita sebagai kayak semacam panggilan saja, kayak alarm. Wah, sholat gitu. Padahal ketika dikumandangkan azan itu sebenarnya kalimat tauhid. Makanya azan salah satu ciri negeri itu negeri muslim. Bahkan dalam fikih perang kan, kalau masih ada yang azan maka dilarang, haram untuk nyerang daerah itu. Zaman Umar seperti itu. Jadi kalau azan sudah redup, apalagi azan katanya udah jangan keluarlah, ganggu kita-kita. Kalau di sini perumahannya mungkin nggak ada yang begitu, Allah alam saya nggak tahu. Tapi ada tempat-tempat tertentu, masjid azannya hanya bisa didengar di dalam masjid. Nah, itu fungsi syiarnya jadi tidak ada. Makin pulas tidur. Udah azannya kenceng aja susah bangunnya, gimana nggak pakai azan berarti. Semakin susah bangunnya, ya Allah. Masya Allah. Di kalimat tauhid, jadi ketika itu kita langsung ingat bukan hanya di panggilan sholat, waktunya sholat sudah masuk, sebenarnya sudah terlambat, berarti kalau dengarnya di rumah. Azan itu sunnahnya dengarnya paling minim di jalan. Bahkan Rasulullah memuji mereka yang mendengarkan azan itu di dalam masjid. Berarti sudah datang sebelum waktu. Lalu agak-agak telat, berarti tergolong orang-orangnya lalai. Lalai karena dia mendengar azannya di rumah. Tapi lebih baik daripada sama sekali nggak dengar. Berarti ada sumbatan di telinganya. Itu kan biasanya terkait dengan doa-doa sebelum tidur. Nah, ini yang tipikal orang yang ngantuk banget, udah langsung loncat aja ke kasur itu. Nggak sempat ganti baju, nggak sempat mandi, nggak sempat wudhu, nggak sempat persiapan, nggak sempat membaca 3 qul, dan tidak sempat membaca istighfar dan doa sebelum tidur. Wajar kalau dia susah bangun. Kenapa? Semua yang harusnya dilakukan sebelum tidur, dia tidak lakukan. Bagaimana kita mau berjuang yang lebih berat lagi, sekedar ngikutin Nabi, sunnah Nabi untuk tidur saja kita kadang-kadang nggak mampu. Sekedar bersih tempat tidur dan bantal itu kan sunnah, menempuk-nempuknya. Berapa yang masih melakukan? Iya sih diketepuk juga, tapi pakai kepala, teplok gitu sekali, kan harusnya diteplok-teplok. Teplok sekali pakai kepala, berarti dia langsung loncat ke tempat tidur. Jadi ada sunnah Nabi melepaskan pakaian dan seterusnya. Banyak sekali. Ya, kalau mau dievaluasi panjang pasti. Kulla yaumin khamsan marrat, ya 5 kali dalam sehari. Wa yad'uwanin nasa ila khairil amal. Jadi ini terkait juga dengan panggilan bahwa azan itu adalah kunci atau simbol dari amal terbaik kita. Kenapa disebut khairil amal? Karena sholat itu adalah amalan yang akan dihisab paling awal. Maka kita harus paling bagus sholatnya.
Dan otomatis kalau kita membaguskan sholat, bagus amalan yang lain. Karena sholat itu menuntut yang lain juga beres. Orang yang begitu tenang sehingga sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isyanya selalu teratur dan selalu termanage. Sholat aja dia manage, apalagi cuma sekedar meeting. Apalagi sekedar soal pembagian waktu yang lain. Sholat aja dia teratur kok. Nah, kalau kita kadang-kadang mengatur sholat terakhir, prioritas terakhir, ya sudah, berarti Allahu a'lam bishawab, bagaimana nanti hisabnya di sisi Allah. Jadi itu seputar azan. Fakana Bilalun yu'adzinu wa ibnu Ummi Maktumin yuqimus shalah. Nah, itu tadi. Kalau Bilal azan, maka ibnu Ummi Maktum yang yuqimus shalah, iqamah. Wa rubama adzana ibnu Maktumin wa aqama Bilal. Sebaliknya, kalau yang azan Abdullah, maka Bilal yang iqamah. Wa kana li Bilalin wa ibni Ummi Maktumin sya'nun akhar. Ada lagi urusan mereka fi Ramadan. Fi Ramadan. Qad kana al-muslimuna fil Madinati liyatasahharun. Jadi ketika orang-orang di Madinah itu persiapan untuk sahur, ya, Ramadan kan, di bulan Ramadan khasnya sahur, ala adani ahadihima. Nah, jadi azannya 2 kali. Azan pertama adalah azan untuk membangunkan orang atau mengingatkan orang masuknya sahur. Jangan langsung ke masjid sholat, belum subuh. Udah berangkat duluan dia kan, saking semangatnya. Nah, baru setelah itu wa yumsikuna 'inda adzanil akhir. Baru kemudian orang imsak, baru berhenti dari makan di azan yang berikutnya. Jadi Masya Allah tugas ini. Kita pikir apa sih susahnya jadi muadzin, jadi orang yang membangunkan orang? Ya, jangankan jadi muadzin, sekedar mendatangi masjid karena azan aja berat, apalagi yang muadzin. Dan apalagi itu dilakukan sepanjang tahun. Istimror gitu. Konsisten terus. Amal itu kan yang paling disukai Allah, walaupun dia tergolong kecil atau tergolong sepele, walaupun sebenarnya nggak ada amal yang kecil yang sepele, itu di mata Allah semuanya berat. Maka jangan pernah kita anggap ini amalan kecil. Itu adalah yang paling konsisten dilakukan. Jadi kalau sudah ada kebaikan, satu kebaikan jangan di break. Kadang-kadang kita suka begitu kan. Udah seminggu ini selalu paling awal di masjid, dah hari ini agak dilambat. Jangan begitu, jangan. Terusin. Udah biasa setiap hari satu ayat, satu juz satu hari kan, one day one juz. Udah 2 bulan nih berturut-turut. Break dikit gitu. Jangan. Terusin. Semua kebaikan itu memang butuh istimror, ya perlu suatu keberlangsungan yang terus. Itulah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jangan sampai kita yang sehat segar bugar ini malah justru tertinggal. Wa qad balagha min ikramin Nabi alaihi salatu wassalam li ibni Ummi Maktumin anis takhlafahu 'ala al-Madinati inda ghiyabihi anha. Nah, salah satu cara Rasulullah memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ada lagi, yaitu apa? Menugaskannya. Orang biasanya suka menerjemahkan anistakhlafahu, meninggalkan. Padahal aslinya kata itu kan menggantikan. Menggantikan. Jadi Rasulullah kalau an ghiyabihi, kalau Rasulullah sedang gaib, sedang tidak di Madinah, tugas keluar. Rasulullah kan kadang-kadang sebulan keluar. Kadang-kadang sepekan keluar. Itu Abdullah bin Ummi Maktum termasuk yang dipercaya Nabi. Untuk menggantikan tugas Nabi apa? Yang paling urgent. Memimpin salat. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum termasuk imam. Termasuk seorang yang diizinkan, ditugaskan oleh Nabi untuk memimpin salat kaum muslimin. Masya Allah. Berarti bacaan Al-Qur'annya bisa kita pastikan di atas rata-rata sahabat. Begitu. Sudah masuk ya waktu itu. Sudah selesai. Baik. Belum selesai tapi sebenarnya. Waktunya selesai tapi belum selesai. Tapi ya nggak apa-apa, sampai di sini dulu.
Berapa banyak, berapa kali, sedikit saya tuntaskan ini, ada agak satu baris lagi. Berapa banyak Rasulullah menugaskan Abdullah bin Umar? Sekali? 2 kali? Enggak. Bid'a asyarata marrat. Sampai 10 kali yang tercatat di dalam sejarah. 10 kali menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat ihdaha, salah satu di antara hari-hari yang Allah tugaskan, Nabi tugaskan kepada Abdullah bin Maktum untuk memimpin Madinah dalam hal pemimpinan salat, yauma ghadaraha li fathi Makkah, yaitu ketika hari di mana Madinah kosong. Hampir habis gak ada orang. Kenapa? Semuanya berangkat Fatu Mekah. Fatu Mekah itu kan 10.000. 8.000-nya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Paling banyak Ansor. Sedih saya sebenarnya baca ini. Kenapa? Abdullah bin Umi Maktum pastinya kalau ditanya, mau nggak ikut Fatu Mekah? Jawabannya pasti mau. Berarti itu kebesaran hati. Dipanggil Nabi, saya ngebayangin, Abdullah, kau jadi imam. Kenapa ya Rasulullah? Ada tugas apa? Ya, kami mau Fatu Mekah. Kebayang nggak sedihnya? Kebayang nggak sih? Kalau antum nggak sedih, berarti nggak ngerti sirah. Ya kan sahabat itu kan puncak, di antara puncak-puncak keimanan adalah meraksakan Fatu Mekah. Pembebasan kota Mekah, final dari segala macam kemusyrikan ini jatuh, tunduk. Dan asnam patung-patung di sekitar Ka'bah itu dihancurkan. Siapa yang tidak mau hadir di situ, sekalipun buta? Pastilah dia rindu dengan hari kemenangan. Kalau sebagaimana kita juga rindu. Jadi ketika Rasulullah menugaskan dia, di hari di mana kota Madinah kosong, itu dibutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Ibaratnya ini ilustrasinya, ini satu komplek ini berangkat semua, antum disuruh jaga depan. Jaga depan, paling yang tertinggal ibu-ibu dan anak-anak yang tidak ikut Fatu Mekah. Semuanya berangkat ke sebuah acara yang sudah ditunggu-tunggu lama. Ah, gitu ilustrasinya. Suruh jaga sampai pulang, kan kurang lebih 1,5 bulan. Nah, itu tingkat keikhlasan paling tinggi. Paling dulu sampai ke Madinah, ngajarin orang banyak, pas Fatu Mekah nggak diajar. Coba bayangkan, pikirkan, renungkan. Kalau kita siap nggak? Ketika memetik buahnya dari perjuangan, nggak diajar sama Nabi. Coba renungkan. Itu bukan finish ini. Inilah bukti keimanan. Kenapa Abdullah bin Umi Maktum begitu mulia. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kecerahan kisah seorang sahabat Nabi ada kekurangan tapi seorang mereka unggulan dalam amal-amal sehari-hari, bahkan dibandingkan orang yang secara fisik lebih sehat, lebih normal. Bapak ibu-ibu yang ada di masjid maupun di Zoom silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Andi, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama, mungkin kita ketahui dari Ustaz bahwa ini cukup salah jika kita semua aja. Apakah ada hadis-hadis yang mengajar Tuhan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang bisa saya jawab lebih awal itu yang nomor 1. Jawabannya saya nggak tahu, karena harus ngecek ke ini. Lupa saya nggak ngecek tadi, harusnya saya cek. Biasanya informasi tentang berapa hadis yang diriwayatkan itu
ada di kitab Syiar A'lamin Nubala Imam At-Tahawi. Dicek Abdullah bin Umi Maktum, semua sahabat itu biasanya ada terang. Berapa hadis yang diriwayatkan? Saya nggak hafal. Jadi yang pertama enak jawabnya karena nggak tahu. Paling gampang pertanyaan itu jawabnya nggak tahu. Yang kedua yang terkait dengan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan tadi pertanyaan pertama itu kan. Yang kedua, iya. Yang pertama tadi apa? Jibril, ya Jibril seperti apa? Datangnya. Ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, itu Jibril datang dengan membawa dibaj, membawa kain, selembar kain, misalnya sejadah yang ayatnya itu tertulis di situ. Jadi Iqra itu pertama kali begitu, suruh baca. Nah, pola itu terus berulang. Jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi kayak orang lagi ngajar. Kalau kita dulu zaman dulu suka pakai apa? Whiteboard. Pernah kan ngalami atau blackboard, terserah. Ya, pakai pensil, pakai apa namanya? Kapur atau pakai spidol. Jadi sudah tertulis. Rasulullah membaca, tapi membacanya bukan dengan memahami abjadnya, hurufnya, tapi disampaikan melalui ke hati. Disampaikan beberapa kali oleh Jibril, kemudian masuk ke dalam hati, kata Nabi. Masuk ke dalam hati bukan lewat telinga saja, masuk ke dalam hati dan seperti sudah tertulis di dalam hati. Jadi itulah kenapa Rasulullah SAW tidak pernah lupa dengan ayat-ayat. Kalaupun lupa dalam bacaan, agar menjadi fikih, agar menjadi aturan. Kalau lupa begini. Jadi lupa yang dalam tanda kutip bukan disengaja oleh Nabi, tapi diatur sama Allah pada waktu itu supaya kita. Tetapi pada defaultnya tidak ada ayat yang Rasulullah lupakan, karena terpatri di dalam hati. Kalau kita kan di sini, di ingatan kita. Makanya ketika terbentur, hilang ingatan, hilang apalah. Kalau orang yang dimuliakan Allah, bahkan ketika dia sakit, ketika dia koma, malah keluar ayat itu. Seperti itu contohnya. Jadi, tapi jangan dibayangkan tiba-tiba orang melihat Jibril, kan orang lain nggak bisa melihat Jibril, kecuali Jibril memang diperintahkan Allah untuk memperlihatkan dirinya ketika datang ke Masjid Nabawi, datangi Nabi, nanya tentang iman, ihsan. Ya. Islam, iman, Islam dan ihsan. Itu kan wujudnya dalam manusia. Bisuratir rajulin. Jadi bentuknya seperti seorang laki-laki yang menggunakan pakaian serba putih. Kami tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah melihat sesudahnya. Itu istilahnya Jibril dikasih kesempatan untuk dilihat oleh orang-orang tanpa orang itu tahu sebelumnya ini Jibril. Ngomong nanya. Tapi karena itu bukan ada ayat. Tapi ketika wahyu turun, ya hanya Rasulullah dan Jibril yang muwajahah, yang bertemunya itu. Makanya Rasulullah SAW ketika disuruh tulis, kan setelah selesai ayat turun, dipanggil sahabat untuk menulisnya. Rasulullah itu bukan bisa baca, tapi ingat tadi waktu yang digambarkan sama Jibril. Nah ini nggak kayak gini nih. Dikoreksi, makanya sholat ada yang nggak pakai waw. Ini kayak gini kata Nabi tulisannya. Makanya banyak orang yang berdalil Rasulullah bisa baca, padahal Rasulullah melihat surah gambar yang ditulisan itu. Di dalam sirah Ibnu Hisham, di dalam bab bi'fah itu, ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu ditunjukkan ad-dibaj fihi al-ayah. Di dalam dibaj itu ada. Ya, seperti apa persisnya? Ulama juga menafsirkan saja bahwa itu dibaj itu seperti kain yang ada tulisannya. Rasulullah melihatnya bukan membacanya. Kalau kita mungkin sekarang mirip photographic memory. Kita bisa melihat, ya belum tentu kita bisa bacanya, tapi kita tahu bentuknya. Orang intelijen itu kan dilatih untuk photographic memory, kan dia ngelihat sebentar aja, dia bisa nulisnya lagi, walaupun dia belum tentu bisa bacanya. Begitu. Kayak kita mengingat foto kan, nah, kita bisa gambar lagi, ulang lagi, seperti itu. Makanya Rasulullah bisa mengoreksi sahabat ketika tulis katibnya Nabi, penulis-penulis, sekretaris Rasulullah, kan banyak itu nanti di Madinah kan getian. Itu bisa dikoreksi sama Nabi. Makanya sebagian orang menjadikan itu dalil bahwa Rasulullah bisa baca, padahal ummi, jelas nggak bisa baca. Tapi karena dikasih tunjuk, Rasul ingat. Jadi ada mendengar bunyinya, sekaligus juga qiraahnya dan sekaligus juga wujudnya.
Makanya Al-Quran itu terjaga. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Ingat saya begitu. Kitabnya nggak dibawa. Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Ya, ada pertanyaan dari Zoom. Ya. Ini apa? Ada terkait dengan tadi ya bahwa Rasulullah menuju ya. Jika beliau ya ini ada pertanyaan terkait dengan masjid ini saya sendiri masjid dari Pak Tujuh Sofi dari A2 ya. Masjid Darussalam ini kan belum punya imam tetap kan ya. Apakah perlu dibentuk imam tetap dan urutan yang berbeda sehingga tidak perlu ditunjukkan? Ini memang belum ada yang kelihatan dia. Jadi gimana saat ini saya terkait dengan Rasulullah mengelola berimaman di Masjid Nabawi. Ya Rasulullah SAW kan semua sahabatnya itu kan ikut di dalam majelisnya Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu ketika turun itu memang masuk ke hati para sahabat juga, masuk ke dalam bukan kurikulum. Jadi memang itulah sehari-hari mereka ketemu Nabi. Pasti ada ayat baru. Kalau mereka itu kenapa bisa hafal dengan secara naluri, secara alami? Karena mereka itu ibaratnya menghafal Al-Quran itu seperti jigsaw. Pernah tahu puzzle yang ribuan, ratusan apa namanya keping itu kan? Kita kan nggak bisa ngatur kan itu, satu-satu kita taruh. Seperti itu. Kalau kita sekarang menghafal Quran sudah lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Zaman dulu sahabat nggak ada pilihan begitu. Karena apa? Kan ayat itu turun sampai semuanya penuh. Jadi Jibril itu setelah menyatakan ini ayat ini, kemudian Nabi SAW diberitahu juga ini surah Luqman, ini surat apa, ayat kesekian. Karena Luqman juga nggak dari 1 sampai selesai. Al-Baqarah juga, Al-Baqarah itu bahkan turunnya lama sekali baru selesai. Ada yang pakai asbabun nuzul, ada yang tanpa sebab. Memang Jibril datang untuk nambahin untuk hukum, misalnya ayat hukum nggak selalu ada asbabun nuzul. Nah begitulah terletak. Jadi Quran ketika Rasulullah masih di Mekah, ya belum lengkap, masih bolong-bolong. Yang ada di manusia di langit dunianya sudah sempurna, tapi turunnya kan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika mereka hijrah juga belum sempurna, baru sempurna kan ketika menjelang Rasulullah wafat. Baru kelihatan mozaik itu semuanya. Al-Quran itu dari ayat pertama. Itu kan Rasulullah bukan hanya hafal, bukan hanya tahu tulisannya, tanpa bisa bukan berarti beliau tadi bisa membacanya. Kemudian tahu juga posisinya. Itu dahsyatnya para sahabat. Menghafal Quran yang belum utuh. Semuanya itu masih ada ini belum kan. Al-yauma akmaltu itu kan terakhir kan. Pasti bolong itu sampai dengan menjelang terakhir. Jadi kalau ngapal loncat tuh kalau sampai situ. Kenapa? Yang ini belum. Nah, ada Al-Quran tafsir yang kalau kita buka tafsirnya, memang ayat pertamanya itu atau di depannya itu karena untuk mengikuti pakemnya Al-Fatihah. Tapi dia beritahu bahwa Al-Fatihah ini turunnya ketika syariat untuk sholat turun. Bukan Isra Mi'raj, tapi ketika turun fil asyi wal ibkar. Ketika waktu itu sholatnya hanya 2 waktu saja, pagi dan petang. Belum ada istilah subuh, fajar kan menyebutnya, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu belum ada. Itu baru sempurna ketika Rasulullah Mi'raj turun, selesai dari Mi'raj. Nah itu seperti itu disebutkan satu-satu kan tempatnya. Jadi luar biasanya. Nah, kalau perlu imam, ya alhamdulillah. Menurut saya sih bagus. Kalau ada imam tetap di masjid, bagus sekali. Karena minimum ya dari segi bacaan tentu saja kan, qiraah. Kemudian juga ini maksud saya datangin orang ya. Kalau di sini ada qori ya bagus, ada hafiz bagus, lebih bagus lagi. Tapi mungkin dia juga punya tugas lain kan hidup. Jadi bagusnya memang menugaskan seseorang yang memang tugasnya itu. Jadi imam di sini. Sehingga kita juga bacaannya terupgrade karena kita mendengar bacaannya. Apalagi kalau misalnya ada masjid yang diberitahukan bahwa bulan ini bacaannya surat ini, bulan ini surat ini. Jadi semua kita bisa mereview bacaan itu.
Bahkan ada yang ngikutinnya sambil lihat begitu. Jadi bukan sekedar melaksanakan sholat dan memimpin sholat, tapi terprogram. Karena dia habis kan, dia mau dikasih yang mana aja, sudut mana aja bisa, asal ada persiapan kan, dia perlu doa juga kan. Jadi kita yang datang udah siap, oh ini bulan ini sampai kita hafal. Lama-lama kalau kita dengar itu terus setiap sholat, jangan komplain. Enak sebenarnya. Lama-lama jadi natural. Jadi natural. Nah nanti bulan depan ganti lagi, kan tinggal digilir aja. Jadi beliau juga ada program, sekaligus menjaga hafalan beliau, kita juga terjaga. Jadi nggak ada lagi alasan itu kita nggak nyaman nih sholatnya nih, apalagi macam-macam. Hal itu enak biasanya kalau yang pembacanya seorang qari dan seorang hafiz, enak bacaan. Bahkan bersanad pula, waktu lebih bagus lagi. Sanad pula berarti yang mendengarkan ini melatih ininya nih, melatih apa namanya pendengarannya, tasmi. Terjawab belum? Ada pertanyaan lagi Bapak? Sudah jam lewat 15 ya. Alhamdulillah kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan ini banyak sekali kita belajar sejarah, tapi juga belajar tentang bagaimana implementasinya di masa kini dan insya Allah juga di masa datang. Orang tadi ada masuk tentang insya Allah mengurus kita akan bersama. Baik Bapak semua, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi sebuah berkah menjadi lebih baik di kedepannya. Waalaikumsalam. Anda pamit ya? Insyaallah. Barakallahu. Ada bawa airnya satu ya? Apa?